Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Komik Motif. Kemarin saya dapat DM dari teman lama ya, di IG saya. Dia bilang gini di DM-nya itu, bro, orang sukses itu nggak mungkin kerja keras dari awal. Biasanya mereka itu ada privilege. Tahu privilege? Ya, privilege itu seperti ya awalnya dia kaya, dia punya kenalan lah, kenalan orang dalam lingkaran kekuasaan mungkin atau pengusaha kaya. Terus dia waktu DM itu menyertakan ada beberapa tokoh milenial muda yang katanya cepet cepet banget kayanya dia, cepet usahanya cepat sukses gitu. Nah di tokoh-tokoh milenial ini memang ada beberapa yang sempat jadi dalam circle istana ya, di lingkungan istana. Dia tunjukkan tuh, ini ya tadinya gini ya, tapi kan dia punya kenalan seperti ini, akhirnya dia bisa sukses gitu. Terus saya tanya gini, loh berarti presiden kita itu gimana, Pak Jokowi? Berarti dia punya privilege bisa seperti sekarang. Ada juga Khairul Tanjung yang punya trans ya, yang punya City Corp itu. Kemudian yang baru-baru ini yang ramai itu, yang pendiri Sinarmas, yang hartanya sampai jadi rebutan, Eka Cipta, dia juga punya privilege. Coba cari deh infonya, saya gitu kan tuh. Wah bener nih bro. Nah iya, kalau mereka apa ya dari kecil, coba lihat di infonya itu. Pak Jokowi itu kan bapaknya itu malah saya seperti usaha-usaha mebel yang sempat bangkrut, rumahnya juga sempat digusur 2 kali. Yang Eka Cipta itu dia itu malah dari China kan datang ke sini kan sampai cuma berbekal 1.000 rupiah katanya ya, di ceritanya itu ya, dia sampai naik kapal ya, terus ke Makassar atau kemana itu. Khairul Tanjung itu apalagi malah berangkat dari keluarga yang tidak punya ya, sudah benar-benar dari titik nol. Kalau Anda lihat infonya tuh bukunya kan. Nah, oke, kembali ke pokok bahasan kita ya, dari yang akhirnya bisa menimbulkan cerita yang mengandung privilege itu ya. Ini tentang mental dari teman saya itu yang nge-DM. Dia kan belum apa-apa kan sudah nyinyir istilahnya ya. Dia mengatakan, wah orang kaya karena nggak mungkin atas kerja kerasnya dia, karena dia punya privilege. Orang ini nggak mungkin sukses ya, karena orang sukses itu nggak mungkin kalau kita dari kerja keras ya kan, pasti punya sesuatu. Nah itu kan istilahnya kita berarti kan ada yang bilang itu salah satu mental miskin ya. Kenapa mental miskin? Jadi dengan sendirinya kita seolah-olah mengunci diri kita untuk tidak bisa bergerak maju ya kan. Belum apa-apa kita sudah meyakinkan diri kita sendiri, wah nggak mungkin orang sukses karena ya punya ini. Saya gimana, kenapa kok dia bisa mengunci ya, karena dia itu ingin rasa nyaman. Nah, dia ingin menjadi nyaman untuk dirinya sendiri saat ini ya. Dia ingin nyaman, akhirnya dia membuat tempat blok supaya nyaman untuk saat ini. Nah, bagaimana untuk besok, untuk masa tuanya dia? Ya nggak mungkin nyaman dia kan ya. Saat ini dia sudah ingin nyaman, sudah ingin di zona aman, dia sudah tidak ingin bekerja keras ya. Waktu masa tuanya malah tidak menjamin kan. Sedangkan orang-orang yang dia hina, maksudnya orang-orang yang dia cap punya privilege itu ya, dia tidak peduli pada kondisinya. Walaupun sekarang dia nyaman, dia tetap, orang-orang itu tetap bergerak maju ya, tetap punya mental positif ya. Mereka tidak ada waktu untuk bermental negatif seperti itu kan ya. Yang menjadi rugi adalah karena kita sendiri ya. Bayangkan, coba pikirkan kalau seperti Jokowi atau Kak Cipta atau Khairul Tanjung dari awal dulu punya pikiran-pikiran nyinyir seperti itu, mental miskin seperti itu, nah mungkin bisa sukses seperti sekarang. Nah mereka kan soalnya sudah tidak mungkin apa ya, mereka sudah punya tujuan ya, saya harus punya target, saya harus mencapai ini bagaimanapun caranya.
Saya tidak ada urusan dengan pikiran-pikiran negatif. Saya tidak punya tempat. Makanya saya akan maju terus. Nah, coba bayangkan jika rekan-rekan sekalian ya, yang saat ini mungkin ya masih berusia muda, masih milenial, itu kan masih banyak waktu tuh. Jangan sampai kita terus berpikir seperti ini ya. Kalau jika ada melihat sesuatu, kita seolah-olah ingin merasa nyaman, jadi langsung kita kunci kesempatan kita dengan pikiran-pikiran yang menjustis diri sendiri ya. Tidak mungkin saya bisa seperti itu, karena saya tidak punya kenalan, saya tidak kaya. Nah, itu akan merugikan kita. Coba kalau semua kita buka mental block itu, oke, saya bisa seperti itu. Mulai saat ini, saya akan berpikiran positif, saya akan belajar, saya akan biasakan energi saya untuk berkegiatan mencapai suatu target. Nah, seperti itu. Terus mencobalah bergaulah dengan lingkungan positif ya, jangan sampai kita kembali terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Katakanlah jikalau kita terus berusaha ternyata mengalami kegagalan, tiba-tiba akan datang pikiran itu, langsung kita cut ya. Langsung kita fokus pada solusi ya. Jadi pada solusi, kenapa kok saya bisa gagal, terus fokus pada solusi ya. Setelah kita ketemu solusinya, kita bangkit lagi, nah mulai bermental positif. Pokoknya jangan ada mental negatif yang masuk. Coba sering dengarkan ya, kan sekarang banyak tuh di media sosial, channel-channel atau media sosial milik orang-orang yang sukses ya. Coba kita sering menyimak itu ya, kita ikuti jalan hidupnya, pasti akan tertular ya. Terus kita akan juga terbiasa untuk melakukan kegiatan habit ya, kebiasaan yang pasti positif ya, dan tidak membuang waktu. Cuma kita dengarkan channel YouTube yang ya membangun positif atau apa ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, mungkin menghasilkan uang, tidak masalah daripada kita melihat media sosial atau channel-channel yang kondisi hiburan yang receh istilahnya ya, yang kita justru tidak ada manfaatnya ya, akan mengunci diri kita. Akhirnya kita tidak bisa bergerak maju ya, membangkitkan semangat kita ya. Akhirnya juga kita tidak punya tujuan ya. Mulai saat ini ya, cobalah ya, kita mulai dengan energi positif, kita hilangkan pikiran nyinyir seperti itu ya. Coba buat target kecil-kecilan dulu ya, langsung kita jalani, kita jadikan kebiasaan. Pasti niscaya kita akan terbiasa dengan kegiatan positif ya. Demikian rekan ya, semoga bermanfaat bahasan kita untuk hari ini. Sampai jumpa.